di hari-hari yang istimewa, hari-hari yang terbaik di dunia, yakni 10 awal dari bulan Zulhijjah. Sedikit kita singgung untuk mengingatkan, mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang lain, cuman untuk mengingatkan kembali bahwasanya 10 awal bulan Zulhijjah memiliki banyak keutamaan, banyak keberkahan, di mana ada riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari, al-amalu salih, yang amal saleh fihinna, di dalamnya, ahabbu ilallah min hajil ayyamil ashar, yang lebih dicintai oleh Allah daripada di 10 hari tersebut. Maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah?" Jadi para sahabat, karena ini ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah amalan di 10 awal bulan Zulhijjah, sehingga para sahabat mengambil amalan yang berat, amalan yang tinggi ganjarannya, yaitu jihad fisabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fisabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apapun bentuk amal solehnya, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu takbir, tahmid, tahlil, seluruh ibadah, birrul walidain, apapun yang bisa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut ahabbu ilallah, paling disukai, dicintai oleh Allah, malahan melebihi jihad fisabilillah. Namun di akhir hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan yang bisa menandingi illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsi wa mali, yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika syai', dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya dia mati syahid. Jadi amalan yang menandingi 10 awal di bulan Zulhijjah hanya orang yang syahid. Adapun selain itu, maka amalan ini adalah amalan apapun bentuknya yang kita sebutkan tadi, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama berbeda, mana yang lebih utama, 10 akhir bulan Ramadan daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang memutlakkan dengan dalil-dalil yang mereka bawakan 10 awal di bulan Zulhijjah, di 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang memutlakkan 10 akhir dari bulan Ramadan dengan dalil-dalil yang mereka bawakan. Namun di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjamaknya, menggabungkannya. Di siang harinya yang lebih utama adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah, karena di situ ada hari Arafah, di mana jamaah haji ketika itu wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Seluruh jamaah haji mereka wukuf di Arafah, dan bahkan di hari tersebut adalah hari yang terbaik diterbitkannya matahari. Di hadis disebutkan oleh Nabi SAW, khairud du'a ad-du'a yaumal Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah tabaraka wa taala membebaskan hambanya dari siksaan api neraka, dari api neraka. Hadis dari Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunannya, ma min yaumin aktsara min ay yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar. Jadi tidak ada hari yang banyak Allah tabaraka wa taala membebaskan hambanya dari api neraka min yaumin Arafah, dibandingkan dari hari Arafah. Wa innahu layaduna thumma yubahimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan, mendekat di langit dunia dan membanggakan di hadapan malaikat. Lalu fayaqul, lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Di riwayat yang lain Imam Ahmad bahwasanya Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia lalu membanggakan di hadapan para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut, masai, berdebu, semuanya sama memakai pakaian ihram.
apapun yang mereka minta maka akan dikabulkan. Beruntunglah orang-orang yang menjadi tamu Allah, yang berkesempatan mereka wukuf di padang Arafah. Adapun bagi kita yang belum berkesempatan, mungkin di tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah mudahkan. Bagi kita yang berada di tanah air di hari Arafah, ada hadis khusus, yaitu dengan puasa, yang disebut dengan puasa Arafah, yaitu yukaffirus sana madiyah wa sanata qabilah. Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan juga bisa juga yang diberikan kemampuan untuk menyembelih udhiyah, yaitu hewan kurban, bagi yang tidak melakukan ibadah haji dan bagi yang mempunyai kemampuan. Itu sedikit kita singgung tentang keutamaan yang kita sekarang walhamdulillah berada di hari-hari yang istimewa, hari-hari yang terbaik di sepanjang masa. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami'. Sekarang kita masih di bab peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis yang keempat. Hadis tersebut berbunyi, Wan Jabir radhiyallahu anhu, maksudnya dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Wattaqus suh, dan bertakwalah, takutlah terhadap pelit, bakhil, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat pelit tersebut yang telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Jadi hadis ini, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya tentang bahayanya kezaliman. Dan alhamdulillah ini telah kita bahas di hadis yang ketiga dari Ibnu Umar yang sama, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah, telah kita bahas di pertemuan kita di sebelumnya. Adapun yang berikutnya tentang bakhil. Bakhil di dalam bahasa Arab ada diistilahkan dengan kata bakhil dan asyuh. Asyuha, shin, ha, asyuh. Bakhil itu pelit, sebagaimana kita ketahui. Adapun asyuh itu lebih tinggi lagi tingkatan pelitnya. Setelah dia pelit, lalu dia tamak juga terhadap harta. Tamak juga terhadap harta, baik itu terhadap hartanya sendiri dan terhadap harta orang lain. Itu dia, ingin menguasai. Tamak dia dengan harta sendiri dan harta orang lain. Itu asyuh, lebih tinggi dari bakhil, tingkatan tercelanya. Di sini Nabi SAW menyebutkan asyuh itu membinasakan umat-umat sebelumnya, umat-umat terdahulu. Karena kalau kita perhatikan, dengan adanya asyuh ini, maka terjadilah peperangan, terjadilah penjajahan yang mana kita kalau mempelajari sejarah di negeri kita, bagaimana orang-orang menjajah negeri kita, ketamakannya dengan apa yang dihasilkan di bumi pertiwi ini, atau yang kita tanah air kita ini, kita ralat di tanah air kita ini, sehingga mereka ingin menguasai, menjajah, mengambil hasil buminya. Ini salah satu sifat syuh. Berarti orang Belanda, orang Jepang itu memiliki sifat syuh, ingin menguasai harta orang lain. Sudah dia pelit dan ingin menguasai harta orang lain. Kemudian di dalam Al-Quran juga diingatkan, diantaranya di dalam surah Muhammad ayat 38, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, maka sejatinya dia adalah pelit bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya yang dia bakhilnya dirinya sendiri. Adapun tentang syuh, itu dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat syuh, dari sifat kikir, pelit, bakhil tersebut, yang bertingkat tadi, yang dicampur dengan tamak, fa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang pelit itu
bukti kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan di dalam hatinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami'u syuha walal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan bergabung di dalam hati seorang mukmin itu antara kikir dan keimanan. Itu tidak akan bergabung di dalam hati seseorang selamanya. Tidak akan bergabung keimanan dengan kebakhilan di dalam hati seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai nomor 3110. Dan alhamdulillah tadi pagi kita mengikuti kajian Sunan An-Nasai itu 1266 di Masjid Radatul Jannah nomor 1266 yang membahas tentang bagaimana tata letak tangan atau pergelangan tangan ketika duduk tahiyat. Baik, kemudian di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata jujurnya keimanan seseorang. Ketika dia memberikan hartanya, maka itu adalah bukti dari jujurnya keimanan seseorang. Adapun macam-macam dari bentuk bakhil, yang pertama, seseorang itu bakhil terhadap hartanya. Dia tidak mau bersedekah, dia yang penting setiap hari lihat rekeningnya bertambah terus nominalnya. Dia tidak mau menafkahi orang tuanya, terhadap keluarganya masih hitung-hitungan. Banyak pertanyaan, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Kerabatnya tidak diperhatikan, padahal nolnya banyak di rekeningnya. Semua bank ada hartanya, ada uangnya, tetapi tidak mau membantu orang tua, tidak mau membantu kerabatnya. Ada banyak orang yang seperti ini. Oh, inyolo ka dia giah dulu jo nak do nyo bajaso kawak dah. Ikut dari kehebatan awak kah? Sianya. Kan seperti itu. Ado sekolah wak dulu payah, nak do nyo bagi awak uang sekolah dah. Begitu. Jadi tidak boleh seperti ini. Terhadap kerabat kita tidak boleh apa yang telah mereka, mungkin dia dulunya jaya, tidak memperhatikan kita, sekarang roda berputar, kita pula yang di atas. Ingat juga tidak selamanya kita di atas. Roda itu berputar. Ada masanya kita tua, yang tulang kita sudah lemah, tidak bisa tiap hari ke pasar dari jam 8 sampai jam 5, tidak bisa lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bakhil terhadap kedudukannya. Misalnya dia seorang pejabat, seorang anggota dewan, tetapi tidak mau menolong. Ada orang yang berurusan yang seharusnya dengan lewat perantaraan dia itu bisa, tetapi dia tidak mau. Pelit terhadap kedudukannya. Lalu yang ketiga terhadap ilmunya. Yang pertama dia pelit terhadap ilmunya, tidak diamalkannya. Itu dia berarti pelit terhadap ilmu yang Allah berikan di dalam hatinya. Dia tidak mengamalkannya, dan ini akan menjadi bumerang terhadap dia di hari akhirat kelak. Kemudian tidak didakwahkan juga, tidak disampaikan juga. Karena seperti harta ada zakatnya, ada infaknya, begitu juga ilmu, yaitu dengan menyampaikan itulah sedekahnya, infaknya dan zakatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, tingkatan bakhil itu ada dua. Pertama, seseorang yang bakhil pelit terhadap dirinya sendiri. Ini tingkatan yang tertinggi. Bahkan sebenarnya dia sanggup berkendaraan mewah, tetapi masih pakai sepeda butut, pakai motor butut tahun 70-an. Sebenarnya dia sanggup membeli sesuatu, tetapi sayang dengan uangnya. Contoh misalnya di sini Aqua dijual 7.000, yang kecil, yang botol kecil. Di seberang sana 5.000. Mau dia nyeberang gara-gara 2.000. Seperti ini. Banyak perhitungannya, 2.000 dihitung juga. Ini orang bakhil terhadap dirinya sendiri, dan dia tidak menikmati hasil dari jerih payahnya. Tidak digunakan untuk berinfak, tidak digunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk membantu karib kerabat dan segala macamnya, terutama terhadap orang tua. Ini yang paling utama. Harta yang paling utama itu adalah untuk kedua orang tua, yang paling utama. Baru setelah itu istri dan anak-anak. Kemudian yang kedua, tingkatan bakhil terhadap orang lain. Ini lebih rendah daripada yang tadi. Kalau terhadap orang lain mending. Ini terhadap diri sendiri juga bakhil, itu makanya tingkatannya yang tinggi. Tingkatannya yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obatnya bagaimana? Obatnya yaitu dengan sifat tamak tadi, yaitu dengan qanaah.
Qanaah, orang yang ridha dan bahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui bahwa harta ini titipan, semuanya adalah titipan, tidak akan dibawa mati kecuali yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengetahui juga bahwanya tentang harta ini di hari akhirat akan ditanya dua. Yang pertama, min aina ikhtasabah, dari mana dia dapat, kemudian wa fima anfaqahu, kemana dia belanjakan. Tentang harta dua kali ditanya, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Kemudian dia juga mengetahui tentang nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar, pernah juga kita singgung di majelis kita ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia hidup seperti orang asing, au abirus sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau kita mengetahui hakikat kehidupan dunia, maka insya Allah kita terobati dari sifat-sifat pelit, bakhil dan tamak yang kita sebutkan tadi. Pada akhir kajian ini, karena waktu yang begitu singkat, kita bawakan kisah. Kisah ini dibawakan oleh seorang ulama sastra Arab yang bernama Al-Jahiz, yang beliau wafat tahun 255 Hijriah, sekitar 1200 tahun yang lalu. Kitabnya ini kitabnya itu Al-Bukhala, 500 halaman, itu mengkisahkan tentang orang-orang bakhil. Salah satu yang kita sampaikan di majelis kita yang berbahagia siang ini, yaitu tentang persahabatan antara yang satu bernama Al-Marwazi, yang satu Al-Iraqi, dua sahabat. Al-Marwazi kalau dahulu tidak seperti sekarang kita yang antrian ibadah haji. Dahulu orang setiap tahun bisa berangkat haji. Setiap dia berangkat haji, umroh, dia singgah ke rumah temannya Al-Iraqi, maka dijamulah begini-begini, dan pernah juga terlintas, engkau sangat baik kepadaku begini-begini, di tahun besok, malah dia tidak ada bawa hadiah untuk temannya Al-Iraqi yang telah menjamunya ini. Namun dia sempat berucap, seandainya kamu pergi ke negeriku, aku akan begini-begini, aku akan bantu keadaanmu jika kamu sulit. Dengan berlalunya waktu, akhirnya Al-Iraqi ada kesempitan dalam hidupnya, teringat dia akan temannya di negeri yang lain, Al-Marwazi ini, maka dicarinya ke negeri tersebut. Dia bertanya-tanya, lalu dia dengan itu ditunjukkan itu rumahnya. Akhirnya dia berjumpa, lalu dia mengucapkan salam, bertamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Al-Marwazi yang pelit tadi, waalaikumsalam. Tidak ada responnya, cuek saja. Oh, mungkin karena saya dari safar, itu dibukanya selendang imamahnya, yang orang Arab biasa seperti itu, sorbannya, diucapkannya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sama seperti waalaikumsalam warahmatullahi. Tanpa ada sifat bagaimana menjamu tamu yang bahagia, orang yang kenal, yang bersahabat. Lalu akhirnya dibukanya pecinya yang menutup. Mungkin dia tidak mengetahui saya, dibukanya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga waalaikumsalam, masih cuek juga. Lalu dia, meskipun anda membuka ruh anda, saya tidak mengenal anda. La haula wala quwata illa billah. Takut dia pelit keluar hartanya, sampai dia mengatakan, meskipun anda mencopot ruh anda, saya tidak mengenal anda. Beginilah orang-orang pelit, dia mengelak dari temannya apabila meminta bantuan. Demikian, mudah-mudahan dengan kisah dan keterangan yang kita sebutkan di awal tadi bermanfaat bagi kita, bisa mengobati agar kita terhindar dari sifat syuh, bakhil. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari sifat syuh tadi, yang bakhil tadi, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.